Dibayo, kurai kita iyo dibaye, oh abai, oh yanda mabaya, Iya, baku hali ayaka, nandong maluri amono, iye onani ango. Hari ini, kami, Malvi, Dimas, dan Ferry memulai sebuah perjalanan yang kami namai Ekspedisi Nusantara. Berangkat dari Solo, kota yang menjadi titik temu kami. Dari kejauhan, megahnya Masjid Raya Sheikh Zayed menyambut kami berdiri anggun di bawah langit yang cerah, seolah memberi restu pada langkah awal petualangan ini. Aku sendiri berasal dari Klaten, sementara Dimas dan Ferry datang dari Jogja. Kami sepakat untuk berkumpul di Solo, kota yang letaknya di tengah agar arah kami selaras, tujuan kami sejalan. Mungkin kamu bertanya-tanya, sejak tadi aku menyebut nama Ferry, tapi hanya 2 orang yang tampak di video. Tenang, sabar dulu. Ferry memilih jalur berbeda. Ia naik kereta dan akan kami temui di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Karena di tiap perjalanan selalu ada yang lebih dulu, ada yang menyusul. Tapi semua akan bertemu di satu titik yang sama. Aku mengendarai Honda ADV 150 dan Dimas dengan penuh semangat menunggangi Honda Revo 110. Motor tangguh yang mungkin lebih sering terlihat di jalanan pedesaan bersama petugas koperasi. Tapi jangan salah, Dimas bukan petugas koperasi. Ia seorang fotografer pernikahan, sang penangkap momen sakral. Aku sendiri seorang videografer dan pilot drone. Sementara Ferry adalah seorang dosen, sang penabur ilmu. Kami bertiga dengan latar profesi yang berbeda, disatukan oleh satu mimpi yang sama, menjelajah bumi Nusantara dan mengabadikannya dalam kisah dan gambar, agar kelak perjalanan ini tak hanya menjadi kenangan, tapi juga inspirasi. Jalan menjadi saksi, dan kendaraan besar jadi teman seiring. Pantura yang kami lintasi tak pernah sepi dari deru dan dentum. Kala truk-truk kami salip, Dimas kadang tertinggal. Aku pun menurunkan gas, menunggunya mengejar. Karena ekspedisi ini bukan lomba, tapi cerita yang harus ditulis bersama. Rute kami menari dari Surakarta ke Sragen, lalu Ngawi, Nganjuk, Mojokerto, hingga Surabaya. 265 km yang kami tapaki. Langit cerah jadi berkah, bukan panas tapi hangat. Seperti doa yang dibisikkan ibu sebelum kami berangkat. Maka jangan pernah enggan pamit pada orang tua, karena restu mereka adalah pelindung paling sunyi di jalan. Di tengah jalur, kami melewati hutan karet yang lebat dan indah. Pohon-pohon berdiri seakan benteng antara dunia manusia dan dunia yang tak terlihat. Setelahnya, kami melaju lebih kencang, berpacu dengan waktu. Karena kapal kami dijadwalkan berangkat pukul 10 malam. Namun ternyata semua itu, kejaran dan harap, mendadak direm oleh kabar yang tak kami duga. Kabar apakah itu? Ah, tunggulah sejenak. Kau pun akan segera tahu. Pukul 1 dini hari, akhirnya kami tiba di Pelabuhan Tanjung Perak. Saya dan Dimas berjumpa dengan kawan lama kami, Ferry. Di bawah temaram lampu pelabuhan yang redup dan tenang, kami bersiap menaiki kapal yang telah lama bersandar. Ferry menapaki jalur penumpang, sementara saya dan Dimas bergerak melalui jalur kendaraan. Tenang saja, kami akan bertemu lagi di atas sana, di tengah lautan, di atas gelada kapal yang sama. Lalu, mengapa kami baru datang? Apakah kami ketinggalan kapal? Tidak. Kapal yang kami tumpangi hanya mundur jadwal keberangkatannya menjadi pukul 3 pagi karena alasan operasional. Tak menunggu lama, saya dan Dimas bergegas menuju pintu masuk jalur kendaraan. Letaknya tak jauh dari titik perpisahan kami dengan Ferry, hanya sekitar 40 meter. Sebelum melangkah lebih jauh, kami wajib menunjukkan barcode tiket yang telah kami pesan jauh-jauh hari lewat website DLU Ferry.
Setelah melewati pemeriksaan pertama, kami diarahkan menuju area kendaraan bermotor. Di sana, sunyi menyambut kami. Masih sedikit yang datang, hanya ada beberapa truk dan motor. Berdiri diam, menunggu nasib yang sama, berlayar. Sambil menanti waktu berjalan, kami mengisi sepi dengan percakapan bersama sesama penumpang. Ternyata, banyak dari mereka menuju Lombok, tempat di mana matahari tenggelam di garis pantai yang tak pernah tidur. Hampir 1 jam berlalu, petugas mulai berkeliling mengecek tiket satu persatu. Kami pun bersiap mengeluarkan tiket yang kami beli secara daring, beserta surat-surat kendaraan. Tapi yang 3 orang, yang 1 di sana. Kemana ini? Ke Sumber. Wayapu ya? Iya, Wayapu. Ini 2 motor. Orangnya siapa nih namanya? Dimas sama Malvi. Sama Malvi ya? Iya. Oke. Ya, terima kasih Mas. Sama-sama. Oh, di situ. Setelah tiket penumpang tercetak, petugas menempelkan stiker kecil. Itu adalah tiket untuk kendaraan bermotor kami. Ya. Helmnya Mas, udah selesai. Helm. Yang ngapus soalnya. Terima kasih. Sama-sama Mas. Pegang dulu ya. Bebas kalau pulang. Tangan. Tak hanya itu, kami juga diberi gelang berwarna kuning. Entah sebagai penanda kelas atau arah tujuan, saya pun belum tahu pasti. Informasi di internet masih samar. Namun, gelang ini adalah bukti bahwa kami adalah bagian dari perjalanan panjang malam itu. Kami terus menanti hingga kapal benar-benar siap dimasuki. Di hadapan kami berdiri megah Dharma Kartika 5, kapal milik perusahaan swasta Dharma Lautan Utama. Sambil menunggu pintu kapal terbuka sepenuhnya, saya kembali memeriksa tiket, seperti menenangkan diri sebelum masuk ke babak baru perjalanan. Sekitar 45 menit kemudian, pintu lambung kapal perlahan terbuka. Satu persatu kendaraan mulai memasuki geladak. Oh ya, sebelum masuk, petugas kembali memeriksa tiket dan surat kendaraan. Pastikan nomor plat sesuai dengan yang tertera di tiket, karena detail sekecil itu bisa menjadi penentu perjalanan. Kami mengantri dalam diam. Saya pun bersiap mengeluarkan kembali surat dan tiket agar pemeriksaan berjalan cepat. Setelah semua dicocokkan dengan plat motor, kami dipersilakan masuk. Di dalam kapal, kami diarahkan naik ke dek atas, tempat kendaraan roda 2 berbaris rapi. Betapa luasnya kapal ini, laksana perut besi raksasa yang siap mengantar kami menembus malam dan ombak. Kami mencari tempat parkir yang masih kosong dan akhirnya memarkir motor di bagian ujung dekat genset yang berdengung. Di sana, dalam diam yang hangat, motor kami sejenak beristirahat dan bersiap untuk petualangan 2 hari 2 malam yang akan segera dimulai. Setelah motor kami terparkir rapi di dek atas, saya dan Dimas segera naik menuju kabin penumpang. Kami membawa serta barang-barang yang akan kami butuhkan untuk 2 hari 2 malam ke depan. Petugas memberitahu bahwa dek kendaraan akan dikunci selama pelayaran. Itu berarti kami harus benar-benar siap. Tangga demi tangga kami naiki, menuju lantai 3, kamar 328. Kapal ini, Dharma Kartika 5, bukan sekedar pengangkut manusia dan kendaraan, tapi juga mimpi dan tujuan. Ia melayani rute Surabaya, Lombok, Sumba, hingga Kupang, dan sebaliknya. Jadi, bagi siapapun yang ingin mengarungi lautan bersama motornya, kapal ini adalah sahabat perjalananmu. Tiba di lantai 3, kami mulai mencari kamar, kelas 3 nomor 328. Tapi entah kenapa, pencarian kami tak semudah yang dibayangkan. Mungkin karena tubuh yang lelah atau mata yang sudah tak fokus. Kami pun bertanya kepada petugas dan diarahkan ke lorong yang benar.
Pintu berwarna hijau menandakan kamar kelas 3, sementara coklat untuk kelas 2. Namun sialnya, pintu kamar masih terkunci. Rencana untuk segera rebah dan beristirahat harus tertunda. Rupanya, kamar baru akan dibuka setelah penumpang dari pelabuhan masuk seluruhnya. Kami pun menunggu dalam diam. Pagi menjelang. Dimas dan Ferry naik ke lantai paling atas, menikmati pemandangan terakhir dari kota Surabaya sebelum kapal berlayar menuju Sumba. Angin pelabuhan menyapa pelan, seakan mengucapkan selamat tinggal. Siang hari, makanan datang, dibawa kru kapal ke kamar kami. Sebagai informasi, tiket kapal ini sudah termasuk makan 3 kali sehari, pagi, siang, dan sore. Di dalam kamar, kami berbagi ruang dengan seorang ibu asal Sumba yang baru saja menghadiri wisuda anaknya di Malang. Perjalanan panjang seorang ibu demi melihat buah hatinya lulus. Sungguh kisah yang menyentuh hati. Kami juga sekamar dengan mahasiswi asal Sumba, namanya Jessica. Ia pulang ke kampung halamannya untuk mengisi libur kuliah. Ia bilang, "Kami dari Jogja juga, Kak." Saya sempat lupa nama kampusnya. Kami lalu menawarkan tempe kering khas Jogja, oleh-oleh dari Ferry. Obrolan pun mengalir hangat, diselingi cerita tentang tanah Sumba yang sebentar lagi akan kami pijak. Malam menjelang, kami naik ke area kelas ekonomi. Di sana ada panggung kecil, acara dangdut tengah berlangsung. Tanpa ragu, Ferry maju dan menyumbangkan sebuah lagu. Saya dan Dimas hanya duduk, merekam momen itu dalam diam. Suara Ferry mengalun, dan meski tak semua penumpang memahami liriknya, semua ikut larut. Musik memang bahasa universal, apalagi saat sinyal ponsel menghilang dan dunia digital tak lagi bisa digapai. Usai bernyanyi, kami menuju restoran kapal, memesan makanan untuk mengisi malam. Oh ya, satu hal penting, siapkan uang tunai yang cukup. Di tengah laut, sinyal tak bersahabat, dan kris tak bisa diandalkan. Kami makan sambil mengobrol, berbagi cerita, dan tawa sederhana di atas ombak. Malam berlalu, pagi menjelang. Kapal kami mulai mendekati Lombok. Dari Buritan, pelabuhan Lembar tampak samar di kejauhan. Kami berdiri di sana melihat kapal mendekat ke bibir pelabuhan, ditarik perlahan oleh tugboat. Kru kapal pun sigap di Buritan, memastikan proses sandar berjalan lancar. Esoknya, langit diselimuti mendung, awan hitam menggantung, angin berhembus cukup kencang. Saya dan Dimas memberanikan diri naik ke menara pandang demi menangkap footage luas dari atas. Dek kapal tampak sepi, tak ada yang bermain futsal. Penumpang lain memilih tetap di kamar, menikmati hangatnya selimut daripada dinginnya angin laut. Tapi dari tadi Ferry tak terlihat. Di mana dia? Kami pun turun dari menara, menelusuri geladak dari haluan hingga Buritan. Tetap tak ada tanda-tanda. Semoga dia tidak tercebur, gumam saya dalam hati. Halo, dari mana? Dari Jawa Tengah, Pak, ya. Jawa Tengah mana? Jawa Tengah. Dari Surabaya. Namanya siapa? Franky Agam. Oh ya. Kau tujuan mana? Tujuan Waingaso. Oke.
Ferry ada di sana. Sejak tadi ia bernyanyi bersama para penumpang, menyebar kegembiraan di tengah laut. Lagu Disaidan mengalun dan semua berjoget bersama. Mereka adalah para driver logistik dari Jogja hendak mengantar barang ke Kupang. Hiburan sederhana yang menyatukan banyak kepala dalam satu ritme kebersamaan. Hari mulai sore, mentari pelan-pelan tenggelam di ufuk barat. Kami bertiga naik ke lantai paling atas, menikmati detik-detik terakhir dari perjalanan laut. Dari kejauhan, tampak sebuah pulau kecil, hijau, cantik, dikelilingi laut luas dan langit yang sedikit kelabu. Kami keluarkan ponsel, mengabadikan pemandangan yang tak mudah didapatkan 2 kali. Itu adalah penutup perjalanan di atas kapal, penutup yang manis dan menyentuh. Malam itu, kami memutuskan tidur lebih awal, karena menurut estimasi, kapal akan tiba di Sumba sekitar pukul 1 dini hari. Kami butuh cukup istirahat. Dan benar saja, tepat pukul 1, kapal Dharma Kartika 5 merapat di Pelabuhan Sumba. Kami segera turun dari dek ke dek bawah menuju pintu keluar. Penumpang sudah ramai memenuhi lorong. Kami ikut dalam antrean panjang pengendara menunggu pintu akses terbuka. Terlihat juga beberapa rombongan motor lain. Sepertinya mereka juga akan touring di Sumba. Untuk sementara, Ferry menggunakan motor Dimas, sementara dibonceng saya. Rencananya, Ferry memang akan menyewa motor sendiri di Sumba esok hari. Setelah 30 menit menunggu, pintu akhirnya terbuka. Saat motor meluncur menuruni kapal, dalam hati saya berucap, Alhamdulillah. Rasa syukur mengalir karena kami telah sampai dengan selamat menginjak tanah Sumba untuk pertama kalinya. Pelabuhan tampak ramai. Orang-orang berjalan beriringan, ada yang datang, ada pula yang pergi. Kami pun mengikuti arus hingga keluar dari pelabuhan. Di luar, malam menyambut dengan gelap yang lembut. Kami menyalakan motor, mengikuti arah Google Maps menuju penginapan. Jalanan lengang, tapi beberapa rombongan motor terlihat di depan. Kami terus melaju, menembus malam selama kurang lebih 30 menit. Akhirnya, kami tiba di penginapan Tanto Hotel. Sempat kebablasan sedikit, tapi tak apa. Kekhawatiran sempat muncul karena kami belum memesan kamar sebelumnya.
Tapi ketika petugas dengan ramah membukakan pagar dan kami melihat parkiran yang tak terlalu penuh, hati kami lega, masih ada kamar. Malam itu kami beristirahat, memeluk kelelahan, dan bersiap menyambut kisah baru di Pulau Sumba.